Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang terus bergerak, ada satu sudut kecil yang menyimpan cerita tentang kebersamaan, kekompakan, dan tantangan. Komplek tempat saya tinggal mungkin terlihat biasa saja dari luar, tapi di dalamnya hidup sekelompok warga yang aktif, peduli, dan saling terhubung satu sama lain. Saya berkesempatan kali ini untuk berbincang dengan Ketua RT dan Ibu PKK, yaitu Bapak Ujang Wahyu dan Ibu Aisyah, dua sosok yang menjadi wajah dari semangat masyarakat di lingkungan ini. Dari percakapan sederhana itu, saya menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat bukan hanya tentang tinggal berdekatan, tetapi tentang bagaimana kita berjalan bersama. Di balik harmoni itu ada satu isu yang menghantui, yaitu darurat sampah, sebuah masalah yang nyata, mendesak, dan tidak bisa diabaikan. Dari sinilah refleksi ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andina Ramadhania dengan nomor induk mahasiswa 2422106. Di sini saya dari kelas A2 2024, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa dari kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, atau lebih sering kita dengar dengan IKIP Siliwangi yang berlokasi di Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang tugas akhir saya yang berupa wawancara dengan narasumber dengan beberapa poin penting yang sangat berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Asyaf Haryudin MPD. Berikut adalah beberapa halnya. Yang pertama adalah kesenjangan sosial, juga ada hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan hal-hal terkait yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ada dua narasumber yang saya ajak untuk berdiskusi. Yang pertama ada Ibu Aisyah dari PKK RT 8 RW 11 di Komplek Aneka Bakti, dan Ketua RT dari RT 8 yaitu Bapak Wahyu. Untuk hasilnya mari kita lihat bersama-sama. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Andina Ramadhania, saya dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Apakah Ibu bersedia saya wawancara dan saya videokan? Bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Untuk yang pertama, boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu secara singkat? Ya, nama saya Ibu Aisyah. Saya di RT 08 RW 11 sebagai Ibu PKK yang membawahi bidang Posbindu yang menangani masalah lansia. Oke. Nah, di sini boleh gak sih aku tahu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini, terutama di Posyandu itu seperti apa? Untuk saat sekarang di Posyandu kita ada Posyandu dan Posbindu. Posyandu itu ya yang menangani masalah anak-anak, yang anak-anak kurang gizi, stunting, dan lain sebagainya. Dan untuk Posbindu itu yang menangani masalah para lansia, masalah tensi, gula darah, dan lain sebagainya. Oke, berarti Ibu lebih berfokus kepada lansianya ya? Iya. Nah, di sini saya mau identifikasi beberapa masalah kewarganegaraannya. Yang pertama, apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti mungkin contohnya pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah, warga di sini cukup aktif untuk masalah pemilu dan masalah keamanan lingkungan. Warganya semua sangat berperan dalam masalah sosial, politik, dan budaya. Oke, berarti di sini warganya benar-benar aktif ya Bu, benar-benar kekeluargaannya tuh erat ya Bu. Iya. Nah, kalau di sini masalah terbesar apa sih yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, misalnya intoleransi, adanya hoaks, apatisme, atau tidak taat aturan, atau boleh juga masalah-masalah mungkin kecil yang sangat berefek ke warga-warganya? Iya, untuk saat sekarang semua masalah bisa ditangani. Hanya ada satu masalah yang terbilang cukup urgen, yaitu masalah sampah.
masalah pengangkutannya, dan masalah harus dipilah-pilih sesuai dengan jenisnya, seperti sampah organik dan anorganik. Karena masyarakat di sini merasa itu sangat memberatkan, karena waktu pengangkutan sampahnya, waktu pengambilannya, tidak jamnya atau harinya tidak menentu. Jadi sedikit banyaknya suka menimbulkan masalah. Oke, mungkin seperti yang kita tahu saat ini di Cimahi pun sedang darurat sampah ya Bu ya. Salah satunya di kampus saya juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Adanya juga pembelajaran yang diluringkan karena masalah sampah. Nah, di sini tuh sebenarnya masalah terbesarnya karena sampah itu harus dipilih terlebih dahulu, dan jika sudah dipilih pun tidak langsung diangkut. Ya kan Bu, Iya, seperti itu. iya. Oke, berarti masalah terbesarnya adalah pengangkutan sampah yang kurang efektif ya. Iya. Nah, apakah masyarakat di sini tuh memahami nggak sih Bu hak sama kewajiban mereka sebagai warga negara? Alhamdulillah memahami, karena masyarakat di sini mendapatkan haknya, dan mendapatkan haknya sebagai warga negara mengenai masalah kesehatan, masalah pemerataan, masalah lainnya. Dan kewajiban mereka, kewajiban masyarakat di sini ialah membayar iuran sampah, mentaati aturannya yang dibuat oleh Pak RW. Tapi kadang sedikit banyak kadang ada masalah juga. Iya, pasti masalah-masalah kecil itu ada aja lah ya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya kayak hoax, apatisme di sini tuh sebenarnya nggak ada, cuman masalah emang yang sekarang sedang membludak itu adalah sampah. Iya. Alhamdulillah. Nah, nih dari dampak permasalahan sampah tersebut ya Bu, di sini kan yang paling besarnya itu ada nggak sih mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, yang mempengaruhi seandainya sampah itu organik tidak diangkat pada waktunya, jadi menimbulkan bau, keresahan masyarakat, lalat di mana-mana. Pada saat ini kan lagi musim hujan, jadi sampah itu kalau nggak diangkat jadi ke bawah sama air hujan, jadi mencemari lingkungan. Oke. Terus respon atau sikap warga dan pihak berwenang seperti RT, RW, atasan-atasannya itu seperti apa sih Bu terhadap masalah sampah ini? Apakah sudah ada tanggapan dari mereka? Untuk masalah sampah, RT RW di sini alhamdulillah cukup ngebantu. Mereka menyarankan sampah itu dipilah-pilih, diikat yang rapi. Tapi sampah itu kadang-kadang suka diacak-acak sama pemulung, karena sampah itu ada di halaman atau di depan pagar rumah. Jadi sampah itu jadi berantakan. Ya berarti di sini sudah ada respon ya Bu ya dari mereka semua. Iya. Cuman sayangnya masih ada beberapa hal yang mungkin sulit untuk ditanggulangi. Iya. Nah, di sini ada solusi dan harapan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Misalnya, saya beri contoh, untuk yang masih bisa dibakar, apakah itu bisa dibakar agar lebih mengefektifkan? Sebenarnya sampah itu yang ada yang mempunyai nilai jual, tapi karena jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi masyarakat itu malas untuk menyimpannya atau mengumpulkannya, karena sedikit gitu. Dan kalau masalah organik menimbulkan bau, ya warga merasa keberatan juga. Udah gitu ada dulu namanya Bank Sakoci, bank sampah Kota Cimahi, tapi itu tidak berjalan karena mungkin pengurusnya juga kurang aktif, dan warganya juga merasa nyusahin aja, milah-milih, dapatnya tidak seberapa gitu. Oke. Nah, terus di sini apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada,
Boleh Ibu sebutkan contoh aktivitasnya? Ya, misalnya di sini mah setiap bulannya diadakan pertemuan rutin ibu-ibu PKK, dan bapak-bapaknya juga, untuk membentuk karakter. Mungkin itu mah bagaimana ya, Balik lagi ke diri ya masing-masing ke ya. diri masing-masing. Dan ibu-ibu biasanya di sini teh setiap hari Senin sama hari Rabu mereka mengadakan senam. Udah gitu pada hari Sabtu ada pengajian, jadi mungkin bisa Membentuk karakter iya, semuanya ya, iya. membuat ibu-ibu antar warga itu menjadi lebih bonding, lebih Iya, dekat, musyawarah lebih terlaksana, Iya. mufakat akan segera terdapatkan ya Bu, Iya. dengan adanya program-program rutinitas seperti itu. Oke. Apa sih harapan Ibu sebagai, mungkin bisa dibilang orang tua, bisa dibilang sebagai orang yang sudah tahu hidup di dunia itu seperti apa untuk generasi muda terkait kewarganegaraan, apa hal yang harus disadari oleh anak-anak untuk usia saya, untuk generasi penerus bangsa? Menurut saya mah untuk kedepannya, untuk generasi yang berikutnya, mereka harus selalu dibimbing, harus selalu dikasih pengarahan melalui di pos di Karang Taruna, atau di masjid. Di masjid kan ada Ikatan Remaja Masjid Karang Taruna. Dia bisa membentuk karakter masyarakat, anak-anak muda untuk terus berkreasi dan peduli kepada lingkungan. Oke, jadi dengan adanya Karang Taruna dan adanya IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid itu bisa menumbuhkan generasi muda yang mungkin lebih positif, lebih tahu harus apa, lebih berdampak, lebih berkembang dan berkualitas. Oke Ibu, mungkin wawancaranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu Ibu. Saya Andina Ramadhania. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Ramadhania. Di sini saya dari IKIP Siliwangi. Saya ingin mewawancara Bapak selaku Ketua RT. Apakah Bapak bersedia saya wawancara dan saya videokan? Oh, alhamdulillah siap, insya Allah. Oke. Yang pertama, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak secara singkat? Nama saya Pak Ujang Wahyu, RT 08 RW 11 Kelurahan Wijaya. Oke. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap kondisi masyarakat kita di lingkungan saat ini, terutama di RT kita? Untuk kegiatan sosial dan mengikuti aturan pemerintah, bahwa memang untuk warga di RT 8 RW 11 ini alhamdulillah semua rukun dan mungkin bisa diarahkan dan insya Allah terkendali. Oke, berarti untuk saat ini kondisinya kondusif ya Pak? Insya Allah untuk saat ini kondisinya kondusif di segala bidang, insya Allah. Amin. Nah, terus di sini apakah menurut Bapak warga di RT 08 ini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Untuk kegiatan seperti pemilu tahun kemarin, insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar dan cukup aktif dan sangat membantu untuk kegiatan pemerintahan. Oke, berarti seluruh warga saat ini aktif dalam pemilu dan musyawarah warga ya Pak? Insya Allah aktif dalam pemilu. Nah, oke. Ada nggak sih masalah terbesar menurut Bapak yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan? Contoh misalnya adanya intoleransi, penyebaran hoak, apatisme, atau tidak taat aturan? Untuk intoleransi, insya Allah untuk kegiatan di sini ada berbagai kepercayaannya. Ada muslim, ada non muslim, itu semua rukun dan bisa dikerjasama dan musyawarah selalu berjalan. Oke, berarti alhamdulillah ya Pak, sekarang nggak ada intoleransi, tidak ada juga yang menyebar hoax? Tidak ada, insya Allah menyebar hoax, aman. Oke. Nah, apakah menurut Bapak masyarakat di RT 08 ini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara?
Untuk di RT 8 ini selalu kita mengikuti peraturan bahwa ada dari kelurahan melewat ke RW ke RT itu selalu berjalan dan tidak ada masalah. Berarti mereka semua memahami hak serta kewajibannya ya Pak? Betul memahami hak dan kewajibannya. Oke, nah mungkin di sini ada salah satu masalah kecil di RT kita. Untuk masalah kecil selalu ada sih, mungkin ruang lingkup dari tentang kebersihan mungkin itu, dan mungkin sekarang lagi diusahakan untuk biar tidak ada masalah. Oke, berarti untuk sampah mungkin ya Pak ya, karena Betul. Cimahi sekarang juga sedang darurat sampah ya. Oh iya, untuk sampah kita mulai memilah sampah dan kerjasama dengan dinas kesehatan dan lingkungan hidup dan Samici ya di Cimahi. Oke, dari permasalahan sampah tersebut ada nggak sih Pak berdampak ke kehidupan kita sehari-hari? Untuk sampah sebetulnya untuk dampak ya mungkin karena udah dipilah-pilah, jadi untuk sumber penyakit ada yang basah dan kering, kita udah memilah sampah, mungkin dampaknya sangat sedikit ya. Oke, sangat sedikit tapi ada ya Pak. Tapi ada ya. Nah, apa sih Pak respon warga atau pihak berwenang terhadap masalah ini? Untuk pihak warga dan pihak berwenang mungkin dibutuhkan kerjasama, karena dengan kerjasama semua masalah mungkin akan terpecahkan dengan lancar ya. Oh, oke. Jadi kita hanya butuh komunikasi ya Pak Hanya ya? butuh komunikasi, betul. Dan musyawarah warga mungkin ya. Oke. Nah, di sini sebaiknya apa sih Pak yang kita lakukan supaya masalah itu tuh jadi minim? Sebetulnya untuk menjadi minim itu dibutuhkan kerjasama, mungkin memilah sampah dari dapur setiap warga. Kan di sini ada di RT 8 itu ada 40 kakak. Kalau semua kakak membuang sampahnya dipilah mungkin jadi sedikit, dan mungkin ada sebagian yang mungkin bisa didaur ulang dan dibuat kerajinan dan mungkin ditukar dengan uang. Oke, berarti sebenarnya udah ada beberapa solusi ya Pak? Udah ada, betul solusi yang lebih dilakukan sekarang. Nah, di sini tuh ada nggak sih Pak program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter keluargaan, misalnya kayak kumpul RT atau musyawarah RT, ada nggak sih Pak di RT 8 ini? Oh, itu selalu ada, itu sebulan sekali ada, sambil kita botram, sambil kita mungkin untuk ambil solusi tentang contohnya sampah atau banjir, atau ya operasi bersih lah setiap sebulan sekali. Atau hanya sekadar bonding sesama warga kali ya Pak untuk mempererat tali silaturahmi juga dan Betul, persatuan ya? iya betul. Berarti ada ya kegiatan rutinnya? Ada kegiatan rutinnya sebulan sekali. Oke. Apa harapan Bapak sebagai ketua RT untuk generasi muda saat ini, sama kayak untuk contohnya aku atau karang-karang taruna yang ada di RT 8 saat ini? Untuk harapan mungkin orang tua nanti setelah pensiun atau kemudian ada kegiatan mungkin hanya membantu, dan generasi penerus mungkin akan melakukan setelah kembali ke masyarakat, karena nanti setelah mungkin dia belajar jauh kemana, suatu saat dimanapun dia tinggal mungkin harus istilahnya harus udah menjalankan meneruskan generasi ya tentang kebersihan dan hidup, tentang mungkin aturan pemerintah juga. Oke, berarti diharapkan generasi muda bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan sudah dicapai oleh generasi saat ini ya Pak? Betul, insya Allah. Oke, jadi segitu aja wawancara dari aku. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oh, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan Bapak RT dan Ibu PKK di tempat saya tinggal, ada beberapa poin utama yang ingin saya sampaikan dengan catatan yang sudah saya simpulkan berdasarkan wawasan tersebut. Mendapat banyak wawasan mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat di sana membuat saya melihat bahwa warga memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan, seperti sosial, politik, dan musyawarah. Antusiasme mereka dalam menjaga keharmonisan dan menjalin bonding antar warga menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan masih sangat dijaga dengan baik. Namun, di tengah kekompakan tersebut, saya menemukan adanya satu isu utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu darurat sampah.
Masalah ini menjadi semakin mendesak seiring dengan kondisi kota kami yang memang sedang menghadapi krisis pengolahan sampah. Banyak warga yang masih belum paham cara memilah sampah organik dan anorganik, serta belum terbiasa melakukan pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan dan sistem pengolahan sampah yang lebih terstruktur dari pihak terkait. Refleksi ini membuat saya menyadari bahwa membangun masyarakat tidak hanya tentang menjalin hubungan sosial yang baik, tetapi juga tentang membentuk kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan. Ketika kesadaran itu tumbuh di tengah masyarakat yang sudah solid, maka potensi untuk menciptakan perubahan yang lebih besar akan jauh lebih kuat. Maka dari itu, hasil wawancara ini tidak hanya menjadi data bagi saya, tetapi juga menjadi pemicu untuk saya pribadi ikut serta mencari solusi nyata atas permasalahan tersebut. Dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu komplek dan RT setempat di tempat tinggal saya. Saya pun menawarkan beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah solusi penanganan darurat sampah di lingkungan komplek. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi rutin. Seperti mengadakan penyuluhan rutin dari pihak RT, PKK, atau kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang cara memilah sampah organik dan anorganik. Juga kita bisa membuat brosur atau pamflet sederhana ditempel di pos ronda, masjid, atau grup WhatsApp warga. Nah, di sini juga ada pelatihan pengelolaan sampah mandiri, seperti mengadakan pelatihan pembuatan kompos dan dapur organik. Workshop atau daur ulang barang-barang organik menjadi barang yang lebih berguna, seperti pot, kerajinan tangan, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh ibu PKK setempat dan dibantu oleh Karang Taruna setempat. Karena Karang Taruna itu adalah generasi yang mungkin lebih kreatif dan bisa berjalan beriringan mengikuti zaman dan modernitas saat ini. Nah, di sini juga kita bisa mengadakan bank sampah komunitas, membentuk bank sampah di bawah koordinasi PKK atau Karang Taruna. Juga warga bisa menabung sampah anorganik dan mendapatkan intensif atau dana kas warga. Ini juga bisa menambah pemasukan warga sekitar ya, terutama di Komplek Aneka Bakti RT 8 RT 11. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal, menggunakan komunitas pencinta lingkungan atau LSM untuk menjadi pendamping edukasi. Juga mengajukan proposal bantuan alat pengolahan sampah seperti komposter ke dinas terkait atau CSR perusahaan. Jadi itulah hasil dari penelusuran yang sudah saya lakukan di RT 8 RW 11 Komplek Aneka Bakti tempat saya tinggal. Terima kasih. Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga cerminan cara kita hidup. Dari wawancara ini, saya belajar bahwa kebersamaan warga adalah kekuatan yang sangat besar. Namun, kekuatan itu perlu diarahkan untuk menjaga bumi yang kita pijak setiap hari. Di balik obrolan hangat warga dan tawa anak-anak yang bermain, ada tumpukan sampah yang menanti untuk disadari. Kini saatnya bukan hanya berbicara soal persatuan, tapi juga bertindak untuk kelestarian. Karena lingkungan yang bersih bukan sekedar harapan, tapi tanggung jawab bersama. Dan perubahan itu ada meski sangat kecil. Bisa dimulai dari komplek kami, dari rumah kami, dan dari diri kami. Saya berharap melalui kesadaran kolektif dan langkah-langkah nyata, komplek kami bisa menjadi contoh kecil tentang bagaimana masyarakat bisa bersatu. Tak hanya dalam kata, tetapi juga dalam aksi untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih, inilah cerita tentang Komplek Aneka Bakti RT 8 RW 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.